Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kita berada, yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan amal baik kita, amal jariah kita, sehingga kelak walaupun kita sudah tiada tetap kita mengalir pahala kita dan bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, saya ucapkan banyak terima kasih yang mendukung channel ini, baik melalui like-nya, komentarnya, share-nya maupun super thank-nya. Sedikit atau banyak, saya ucapkan banyak terima kasih. Saling mendukung hal yang bagus dan bisa menjadi persahabatan. Dan yang akan kami bahas pada kesempatan ini yaitu ada 5 dosa besar yang harus kita jauhi. Ada 5 dosa besar yang harus kita jauhi. Yang pertama apa sahabat? Yang pertama itu adalah syirik. Syirik itu yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih kita percaya kepada hal-hal yang lain, atau percaya kepada benda-benda yang memang diciptakan oleh Allah. Itu yang membuat kita syirik, dan syirik itu dosa, termasuk dosa yang sangat besar. Itu yang pertama. Terus yang nomor 2 adalah yaitu dosa berzina. Berzina itu adalah berhubungan badan dengan lain jenis dan dalam kondisi statusnya yaitu masih bukan hubungan suami istri, terjadinya di luar nikah. Itu yang menyebabkan zina, dan dosanya yaitu selama 40 tahun tidak diterima segala amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, kalau sudah taubatan nasuha, kalau sudah taubat, betul-betul taubat, apakah masih diterima oleh Allah? Katanya Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu urusan hak veto Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau diterima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kalau sudah terjerumus kepada hal-hal yang seperti itu, harus kita ingat dan kembali ke jalan yang benar, taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh, yang istiqomah. Diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma secara syariat, 1 kali zina, 1 kali berzina itu sudah 40 tahun tidak diterima segala amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerikan sahabat, mengerikan. Makanya kita jangan, dalam Al-Quran sudah dijelaskan, jangan sampai berzina, jangan dekati zina. Pacaran dan lain-lain itu sudah merupakan mendekati zina. Kalau sudah terjadi dengan zina, apalagi masih statusnya istrinya orang, suaminya orang, itu dosanya 2 kali. Selain dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dosanya adalah menyakiti pasangan tersebut. Mengerikan sahabat, mengerikan. Sedangkan umur kita sahabat, tidak ada yang tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
harus kita jauhi, harus kita hindari. Nafsu itu sahabat tiada batasnya, keinginan memang tiada batasnya. Selalu terus menerus ingin ini ingin itu yang tidak akan ada selesainya. Itu nomor 2 sahabat. Nomor 3 itu adalah mencuri sahabat. Mencuri itu juga perbuatan zina dan harus kita hindari, harus kita jauhi. Dulu sahabat ya ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu masih kecilnya, masih remajanya itu karena namanya Raden Kosim ya. Dan itu anaknya seorang bupati, seorang patih, seorang raden, dan tidak tega orang tuanya menjadi bupati di ketika itu, dan tidak tega karena masyarakatnya banyak yang miskin ketika itu. Akhirnya Raden Kosim itu lari dari rumah dan pekerjaannya sahabat itu mencuri. Cuma mencurinya itu sahabat itu diberikan kepada orang lain, artinya diberikan kepada fuqara wal masakin. Tapi ketika mengadu kepada Sunan Giri, tetap itu pekerjaan disalahkan walaupun niatnya baik, menolong orang lain, menolong fuqara wal masakin, tetap disalahkan. Kenapa? Karena perbuatannya sudah keliru, mencuri. Namanya mencuri tetap mencuri, hukumnya tidak boleh. Terus nomor 4 sahabat itu adalah nomor 4? 1 syirik, 2 berzina, 3 mencuri, 4 membunuh. Ya, membunuh itu membunuh yang membunuh dan terbunuh sama dengan orang carok sahabat. Jadi orang carok itu membunuh dan yang terbunuh itu sama-sama ada di neraka sahabat. Ya, sama-sama ada di neraka. Dan kenapa kok sama-sama ada di neraka? Karena yang terbunuh pun kan juga ingin membunuh. Apalagi yang memang terbunuh. Yang terbunuh itu mau membunuh juga. Tapi karena kalah akhirnya terbunuh duluan. Itu sama-sama neraka. Yang kalah dan menang sama-sama ada di neraka. Kalau itu disengaja carok, itu namanya membunuh. Beda ceritanya dengan membela keluarga. 1, mungkin keluarga kita digoda oleh orang, kita carok, kalah, surga, syahid. Ya, karena membela harta atau membela keluarga kita. Beda dengan carok dan yang dibela seorang istri dan istrinya pun selingkuh dari orang lain. Itu tak perlu dibela, karena itu yang membunuh dan terbunuh sama-sama di neraka. Kenapa? Karena istrinya saja yang tidak benar, tidak becus seperti itu. Ya harus sabar, itu ujian dalam rumah tangga. Itu nomor 4 sahabat. Yang nomor 5 yang terakhir yaitu adalah minum arak. Minum arak sahabat ya, minum hal-hal yang memabukkan. Jadi kalau minum hal-hal yang memabukkan itu tetap berdosa sahabat. Berdosa. Apa saja yang kemarin ya ada pertanyaan dari 5 dosa besar yang saya sampaikan ini di Facebook. Kemarin itu ada pertanyaan, Ustaz, dari 5 yang disampaikan ini dosa besar itu mana yang paling kecil risikonya gitu. Saya jawabannya saya adalah semua dosa yang saya sampaikan dari 1 sampai nomor 5 itu semuanya itu dosa yang tidak bisa diremehkan atau dosa besar. Kenapa? Karena ampunan Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahu dosa mana yang diampuni dan dosa mana yang tidak diampuni. Jadi kita itu ya walaupun ibadah sebanyak apapun, sejelek apapun orang itu, tapi kan Allah tidak tahu mana langkah mana yang diterima oleh Allah, ibadah mana yang diterima oleh Allah, dan dosa mana yang diampuni oleh Allah. Kita sama-sama tidak tahu. Sama dengan ada ulama besar dulu ya, yang ahli mengarang kitab dan ahli ibadah. Itu beliau masuk surga bukan karena ngarang kitabnya, bukan karena ibadahnya, bukan karena amalan-amalan lain yang memang seorang imam itu kan ibadahnya kepada Allah luar biasa.
Tapi ketika malaikat tanya, ya malaikat apa? Tapi beliau masuk surga ya. Apa ya malaikat yang tanyakan kepada Allah, apa yang bisa saya menyebabkan masuk surga? Terus ketika dijawab oleh malaikat, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kamu surga bukan karena ibadah sampean dan bukan karena sampean ahli mengarang kitab, dan kamu bukan orang-orang, walaupun kamu orang ahli ibadah, bukan ibadahnya kamu yang bisa membuat masuk surga. Apa ya malaikat yang membuat kamu surga? Itu adalah pada saat kamu mengarang kitab, tintanya yang sampean dibuat nulis di kitab itu, ketika ngarang kitab itu kan ada lalat hinggap di pulpennya sampean, pulpennya kamu, tas tintanya akan diminum oleh serangga, oleh lalat itu. Ketika diminum oleh kamu, tidak dibiarkan, karena perasaan kamu mungkin lalat itu ngelak atau haus, jadi saya kasihan. Nah, karena kasihan kepada seekor hewan, karena memberikan minum tinta yang tidak sengaja pun juga peristiwanya ketika itulah Allah memberikan ampunan, memberikan rahmat, dan memberikan hidayah. Rahmat oleh Allah, bahwa perantara seperti itu Allah memasukkan surga oleh Allah, bukan karena ibadahnya, bukan karena apa. Karena sahabat ya, kalau namanya ibadah, sholat, zakat, puasa, dan haji itu memang kewajiban kita. Sholat itu memang kewajiban kita. Tapi yang membuat kita masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus sahabat ya, kemarin juga ada yang tanya, dari apa yang saya sampaikan 5 dosa ini, pertanyaannya begini, sahabat, Ustadz katanya, dari 5 dosa ini mana juga yang paling kecil dosanya? Semuanya sama ya. Jadi kita itu memang selama nyawa kita kondisi sehat walafiat, kita tetap di jalur ibadah kepada Allah. Sedikit atau banyak, capek atau tidak, itu harus kita perjuangkan, karena sejatinya kita itu tidak tahu dosa mana yang diampuni dan pahala mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kelima itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan mudah-mudahan dijauhi, dan kita semuanya kelak mudah-mudahan semuanya berakhir dengan husnul khotimah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sahabat ya yang bisa kami bagi, yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami videokan pada malam ini. Mudah-mudahan manfaat, menjadi amal jariah yang menyimak dan yang menyampaikan. Mudah-mudahan tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.